Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalan ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wa sa'iru 'amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat minhu wa sa'iru 'amalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan memanjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Idul Adha ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada umur hidup di dunia ini, disihatkan oleh Allah ta'ala. Batang tubuh kita merupakan nikmat besar, di mana sehatlah yang menyampaikan kita ke sini, dan seluruh kegiatan apapun yang kita lakukan tanpa kesehatan tidak bisa dilakukan. Alhamdulillah. Maka dengan sehat itulah orang hidup di dunia ini lupa daratan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat umatku sering lupa. Tujuan hidupnya tuh lupa. Dengan adanya dua nikmat yang diberi oleh Allah. Yang pertama, batang tubuhnya sehat. Yang kedua, waktu kosong. Istilah adik remaja, sakulahan parai. Sehingga dengan waktu yang kosong itulah dia menggunakannya salah sasaran. Kita alhamdulillah sehat digunakan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sudah berulang kali kita bicarakan kelebihan menuntut. Sampai Imam Syafi'i itu berkata, talabul ilmi afdalu min salatin wa siyamin wa hajjin. Menuntut ilmu itu lebih besar pahalanya daripada sembahyang sunat, puasa sunat, haji sunat. Karena menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau ada orang mengajak, julah kita tulakan orang bacaan di hari ini. Tidak di sini aku anak baca Quran, aku anak beribadah. Tujuan hidup ini beribadah, tahulah ikan kawalahan kita. Baik hadir ke majelis taslim. Lebih afdal daripada sembahyang sunat, daripada puasa sunat, haji sunat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini taufik dan hidayah ada.
sekian banyak orang di lingkungan kita, alhamdulillah kita diistimewakan oleh Allah hadir. Alhamdulillah. Ada nak ada tulak memasak daging, sibuk. Hari raya Jarmasina pada saat 2 hari hanya sibuk memikirkan itu aja. Padahal menuntut ilmu pengetahuan adalah wajib ketinggalan. Ada orang bertakun guru ya, parah ya hari ini juga. Jangan apa? Aku kan ada pembadakan parah. Apa yang kita sibukkan tentu tidak lain adalah kesibukan kita ini ilmu dan ibadah. Jangan tergiur dengan dunia, apalagi pembicaraan kita ini masalah hubungan kewajiban sembahyang. Kita ulang. Kelebihan sembahyang sudah kita bicarakan, yang walaupun sempurnanya nanti 11 kelebihan sembahyang, tidak ada di dalam ibadah yang lain 11 ini. Kenapa kami mengangkat ini tidak lain adalah supaya merasa besar, menganggap sembahyang itu besar di dalam hati. Begitu besarnya anggapan sampai Ali bin Abi Thalib yang dikenal oleh Rasulullah, yang dipuji oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ada Alwi berkata, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Teng 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 teng. Di binian kita tahu harus atau teng 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 juga. Pun ceritanya panjang. Aku adalah kotaknya ilmu, Ali adalah pintunya. Maksudnya kalau hendak bertanya masalah yang sepele aja, yang enteng-enteng Ali. Kalau hendak bertanya masalah yang berat, nah itu saya. Yang enteng-enteng saja Ali cukup. Mendengar Jibril, baca Jibril hebatnya Ali itu. Aku coba ucapan Muhammad itu dapat dipertanggungjawabkan kah tidak kah? Sedikit kisah dulu. Berupa Jibril, rupa orang tua betungkan. Tok 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 berjalan betungkan. Rasulullah bersabda, apabila umur lebih daripada 40 tahun, dalam hadis itu kada batungkat mewarisi takabur. Jadi pengguru tarik batungkat yang nyaman dan awakan itu mesti mengamalkan hadis Rasulullah. 40 tahun itu hadis Rasulullah. Apabila umur lebih 40 tahun kada batungkat itu mewarisi takabur. Jadi orang batungkat itu orang mengamalkan hadis Rasulullah. Aku masih ingat waktu ziarah ke Sakumpul, guru sedang sakit. Sin batungkat. Ambilkan tungkat ini, berdiri sini. Bakri, bon, al-asa, 5 asa. Al-asa, 5 asa. Ngerti lah.
Orang nang betungkat ini adalah bagi orang nang masa maksiat, nang maksiat. Maksudnya tua umur sudah banyak maksiat. Al-asa liman asa, sambil titik baju mata sendiri. Al-asa liman asa. Tungkat Nabi Musa. Nah, sedikit lagi dari Nabi Syuaib mintuha beliau. Dari kayu fuqaha yang dicampakkan oleh Musa menjadi ular yang besar. Dari kayu fuqaha, ujar orang kampung kayu fuqaha. Dan kayu fuqa ini adalah yang diulah dari kapal Nabi Nuh misalnya. Itu jadi hebat. Balarang pasaran Tuhan. Kelebihannya 9. Belum bicara ini harus yang 9 ini yang menjual kayu fuqa harus bayar. Promosi. Kayu dalam surga 3 negara nang ada. Pertama Mesir, kedua India, nang ketiga Mesir, India dan Turki. Mesir, India, Turki itu nang aslinya kayunya. Adapun di Indonesia kada ada kayu fuqah atau kada ada. Jadi nang ada biji salah. Nah, atau nang di bawah tuh diulah tasbih. Talikin lagi. Itu bibinian mangateknya. Tapi duanya. Nah, kembali kepada Sayyidina Ali. Batungkat Jibril berupa orang Tuhan. Kita membuktikan kedalaman ilmu Sayyidina Ali idza qama ila shalah irta'addat mafasiluh. Sayyidina Ali kalau beliau berdiri sembahyang gemetar seluruh batang tubuh. Jauh mentai Sayyidina Ali itu bila sini sembahyang itu menggetar. Kita sampai sanakah ilmunya? Tidak. Lebih jelek lagi karena nak sembahyang jantik kali ngawang. No. Nang saya ikut pulang babata jantik lagi. No. Sembahyang kayak di hulu-hulunya. Padahal kada tahu keistimewaan yang sebenarnya. Datang Jibril lawan Sayyidina Ali berhadapan rupa orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk mendoa hajar Ali. Masuk. Kada tahu lagi Ali kada maiti bang orang Tuhan datang. Ali. Awal datang lagi juga ada pertanyaan. Ini orang Tuhan. Jibril di mana lewe ini? Janjil jalan Tuhan. Bertakun Jibril. Jibril sekarang di mana? Menengok Ali ke atas. Tambus langit angka 7. Tak ada ya Ali di atas. Rupanya Ali itu orang halabi jalan. Jadi dia dites. Di Halabiu ada juga Ali
itu malain Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ali ada juga di Amerika, ada aja Ali petinju. Ada jalan. Ali menengok sebelah kiri dan kanan. Tembus penglihatan Ali masyriq dan maghrib, luar biasa. Memang ana madinatul laim wa aliyun babuha. Allah. Nengok Ali ke kiri ke kanan, masyriq maghrib, tidak ada. Nah, Jibril. Tak ada juga di atas tak ada. Bawah tak ada di mana nih? Nah, jalan dia. Ya. Nang di hadapanku yang Jibril ini. Padahika dhahkatan syaritan, mengalangkang Jibril tertawa. Ada suatu tambah di dalam kitab itu ada ayat tertawa Jibril mengalangkang. Tertawa. Nah, berarti Jibril kata-kata Muhammad itu betul. Dia serangin kadada jali di bumi ini kadada, padahal di hadapan Quran Tuhan ya Jibril. Luar biasa. Kedalaman ilmu Ali dan banyak perkataan Sayyidina Ali dikumpul oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dijadikan satu buku kecil, Al-Bayn min Qawli Ali bin Abi Thalib. 2000 butir mutiara yang pernah diucapkan Sayyidina Ali. Al-Bayn min Qawli Ali bin Abi Thalib. Beruntung, sangat beruntung kalau ada punya kitab itu. Kecil kitabnya, Al-Bayn min Qawli Ali bin Abi Thalib. Di antara perkataan Sayyidina Ali yang mengandung hikmah. Ini contoh saja ya, perkataannya mutiara perkataan Ali. Kalau laki-laki itu berbuat zina, memperbuat zina 1000 kali, dunia masih tersenyum. Tapi kalau perempuan itu berbuat noda, dunia menangis buat selama. Itu ucapan Sayyidina. Mengerti? Jaga wanita. Kalau laki-laki itu berbuat zina 1000 kali, dunia masih tersenyum. Tapi kalau perempuan 1 kali berbuat noda, dunia menangis buat selamanya. Wahai adik-adik remaja, jaga dan peliharalah mutiara yang ada di batang tubuhmu, yakni keperawanan. Betul? Kalau laki-laki ini 1000 kali tulak berangkat dia ke masjid pakai baju takwa, bertakbiran hari raya, Allahu Akbar, padahal bakas menyatur di hotel. Tahu. Tapi kalau perempuan 1 kali hamil, sakampungan orang caci maki. Ada papa buhannya baca maulid punya harap lagunya bahari itu betianan kada balaki. Jaga. Pergaulan bebas. Laki-laki sering menjanjikan janji-janji yang palsu. Wahai adinda, apapun yang terjadi, saya sebagai laki-laki siap bertanggung jawab. 3 bulan dia hamil, kabur. Usainya kita kembali kepada pokok bicara. Salah. Salat adalah murah rezeki yang kelima. Minggu tadi sudah kita bicara. Jadi ada macam-macam amalan, sembahyang aja bujur rakaat.
kada usah ke Gunung Kidul. Kada usah mengaji tuyul, mengaji sugih. Rezeki murah apabila sembahyang benar. Dalil ya Aba Hurairah mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha sata'tika rizqa min haitsu la tahtasib atau kama qala. Wahai Abu Hurairah, benarkan sembahyang, perintahkan kepada putra-putrimu benar mengerjakan sembahyang. Aku jamin sebagai Rasulullah, kalau kau benar, anak dan istrimu benar, murah rezeki. Biar kau tidak berusaha, rezekimu datang. Tapi apabila kau tidak benar sembahyang, walaupun bekerja berusaha tetap macet. Mak dulu dia saat mengenai mahal ini. Nanti sambelah rumah kami itu kan biasa sembahyangan, sugih si dia. Ini si parutis nih. Nang sambelah rumah tuh kada sembahyang, kada terlihat mesusiko, maka sugih si dia. Seorang apa yang bayar tautang lagi umat samde. Apa yang dimaksud Rasulullah? Sugih ini pertama ketenangan. Ketenangan hidup itu ialah orang sugih. Kita ini biar sugih asal tenang. Biar aja sugih asal tenang. Maksudnya Nabi yang kedua sugih, kaya dengan ilmu pengetahuan. Jadi kaya itu bukan dimaksud kaya harta. Berapa banyak orang yang punya harta meringkuk, sedih, menangis. Berapa banyak orang miskin dan susah, kelangkang dan dalam ketawa. Di mana letaknya kesenangan ini? Di dalam sembahyang yang benar. Bahkan satu saat bisa diartikan rezekinya dengan rezeki yang halal datang. Diberi rezeki tapi kada halal. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Yang halalnya diperiksa, yang haramnya ditangkap, diperiksa. Halalnya, nang haramnya dijaga. Jadi kita ini ya serba ngaruh lah. Kalau orang itu sugih tapi kada ilmu pengetahuan, makanya guru kita sering berpesan, kalau kau hendak sugih, alim benar. Karena kesugihan itu tepat, menggunakan itu tepat, karena dia berilmu. Kalau tidak berilmu, kaya berbahaya. Yang kelima sudah kita bicarakan. Yang keenam, beban orang tua yang paling berat. Sembahyang istimewanya bagi orang tua beban yang paling berat kalau punyanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-shalah 'inda sab'i sinin wadribuhum in balagha 'ashrat sinin. Perintahkan putra-putrimu sembahyang menjelang umur 7 tahun. Wajib keluar lidah nak sembahyang. Kalau anak umur sudah 7 tahun, nak sembahyang. Bila tidak pernah keluar di lidahnya nak sembahyang, walaupun anak sembahyang berdosa juga. Kenapa tidak ada perintah dari orang tua? Nak sembahyang, nak sembahyang. Apabila tidak pernah mengeluarkan kata-kata perintah nak sembahyang,
maka resikonya kada sembahyang di hari kiamat, dituntut orang tuanya. Sudah sembahyang belum? Sudah sembahyang belum? Kada terperhatian kan? Itu beban yang paling berat. Makanya saya sudah katakan anaknya untung-untungan juga. Kalau berhasil anak itu dalam dunia pendidikan belum kita kecap di akhirat, dunia sudah mulia. Tapi sebaliknya kalau kita punya anak gagal dalam mendidik, penderitaan itu belum kita alami dalam neraka, dunia sudah dapat. Sekali lagi anak, kalau kita gagal mendidik anak, belum lagi di dunia, belum lagi di akhirat siksa dan tanggung jawab kita. Dunia sudah kena. Tetapi kalau berhasil mendidik, belum lagi di dalam surga, dunia sudah dapat kebaikan. Maka itulah Al-Quran mengatakan anak itu qurrata a'yun, pendingin mata hati, penghibur pada saat mendapat duka kita, tumpuan bergantung harapan di masa yang akan datang, menyambung dinasti keturunan kita. Tapi betulkah anak yang taat? Perhatikan anak pulangnya itu sembahyang kada? Pulang sekolah jam 2 seperempat. Allahu Akbar. Apakah sudah sampai kalian hadis? Quran ini sudah sampai. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Akan terjadi nanti satu generasi yang berpindah dari generasi ke generasi. Ada generasi itu khalfun adha'us shalah, yang menyia-nyiakan. Perlu sekolah pada sembahyang, perlu rapat dari sembahyang, perlu kerja daripada sembahyang. Allahu Akbar. Kalau saja bupati mengundang, apalagi presiden mengundang, jam 9 harus ada di istana, jam 8 sudah siap berangkat. Kalau Allah mengundang jam 12 lewat 30 menit Johor, jam 2 hanya ramadan. Apakah hebat undangan Allah? Apakah hebat undangan manusia? Mungkin sudah sampai hadis itu menurut penelitian. Kita baca hadis, bukan menyinggung kepada pendidikan, bukan menyinggung kepada orang. Ya Salman, ya Salman, satakunu fi akhir zaman kana umara'uhu fasaqatan wa wuzara'uhu fajawatan wa umana'uhu khunatan yudayyi'una as-salat wa yattabi'una as-shahawat fa in adraktumuhum fasallu salatakum liwaqtiha. Hadis Rasulullah ini 14 abad yang silam pernah diucapkan Rasul tentang gambaran umat akhir zaman. Salman, akan terjadi problema umatku di akhir zaman. Kana umara'u fasaqatan, yang memimpin tampuk pemerintahannya fasik-fasik. Itu di akhir zaman ada yang memimpin tampuk pemerintahan fasik-fasik. Bahkan tega-teganya umat Islam memilih pemimpin orang kafir gara-gara uang selawil atau 25.000. Allahu Akbar. Ini hadis kana umara'u fasaqat
wa wuzara'uhu fajaratan. Menteri-menterinya zalim-zalim dengan dalih untuk membantu rakyat, dengan dalih untuk memberikan bantuan pada rakyat, tapi semestinya mempertebal kantong mereka. Wa wuzara'uhu fajaratan. Pimpinan pucuk pemerintahannya fasik, menteri-menterinya zalim. Nanti lihat saja apa sudah terjadi apa belum. Wa umana'uhu khunatan. Yang diserahi amanah tulas-tulas. Orang sekarang setelah dilantik, misal DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, wakil rakyat dengan rakyat, mana hebatnya dua? Hebat rakyat ya, wakil rakyat ya. Wakil aja. Iya. Presiden lawan wakil mana hebatnya? Hebat presiden. Wakil rakyat dengan kita hebat sama hebat kita. Tapi nyatanya ya, hebat aturannya semestinya hebat wakil rakyat. Hebat rakyat daripada wakil rakyat. Itu wakil. Nyatanya mereka yang menentukan. Bahkan minta perumahan, minta tunjangan gaji. Sementara banyak masyarakat yang terkena musibah, tanah longsor, busung lapar, macam-macam. Allahu Akbar. Busung lapar. Napa sebutnya lagi apa? Napa? Lain dari busung lapar. Nah, gizi buruk jajan di guru talib, gizi buruk Allah. Ganaku gigi buruk tadi. Alamnya kaya raya, alamnya melimpah ruah, hasil alamnya luar biasa. Batu bara, batu besi, ditanami kelapa sawit, ditanami karet, apa saja, banyak hasil alam. Sementara rakyatnya bagaimana? Gizi buruk, busung lapar. Wa umana'uhu khunatan. Bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, kami berjanji pula akan mensejahterakan rakyat Republik Indonesia. Woyo, Quran dibalak-balak. Ujar orang bahari, muntapali pituk inya bersumpah demi Allah itu biasa. Jangan demi Allah, Quran jajaknya. Umatku di akhir zaman, wahai Salman, kana umara'uhu fasaqatan wa wuzara'uhu fajaratan wa umana'uhu khunatan. Yang diserai amanah khianat, tidak menjadi rahasia lagi. Berapa triliun Bank Mandiri, berapa triliun Bank BNI, berapa bulog, berapa instansi terkait, semuanya umat adalah umana'uhu khunatan, diserai amanah khianat. Cek, periksa KTP-nya, agamanya Islam. Wa umana'uhu fajaratan wa umana'uhu khunatan. Yang lebih jahat lagi nanti di akhir zaman,
Yudayyi'unas shalah, tidak ada waktu rapat interupsi tentang sembahyang. Di dalam rapat tidak berani turun karena gara-gara waktu sembahyang. Semuanya diam dan terfokus pemikiran membicarakan untuk kesejahteraan rakyat dengan dalil sampai sembahyang. Itulah nasib umat Rasulullah. Kembali kepada pokok pembicaraan kita, beban yang paling berat. Orang tua memelihara anaknya, memerintahkan, nak sembahyang, otoh sembahyang, ayo yang sudah kayak muliknya jam 2, sibuknya di tengah jalan bahuluna jam 2:30. Pacul baju, lepas baju, oyo, makan, perai sembahyang. Pertanyaannya, apakah sembahyang itu menguat? Apakah sekolah itu menguatkan agama atau merusak agama? Jawab masing-masing. Jawab masing-masing. Apakah sekolah itu menguatkan agama atau sekolah itu merusak agama? Tapi menurut ulun, biarlah kita kada keluar lidah nak sembahyang, asal orang tua sembahyang, daripada perintah sembahyang tapi kita kada sembahyang. Jujur kan? Kita kada salah menyuruh nak sembahyang, tapi kita sembahyang dua lagi ini. Daripada menyuruh sembahyang, mama abahnya ada sembahyang. Nah sembahyang, abah pensiun apa sembahyang? Jadi beban yang paling lihat saja di rumah tangga kita masing-masing. Bila abahnya mamanya sembahyang, mampar saja. Allah. Ujar nama Allah. Umur 4 tahun menangis terus. Dihiga tuh hendak sembahyang. Oh ya jangan sembahyang karena 4 tahun ni umurnya. Mahaur abaikan dah ulun kada ulun bila kada biang yang mendakun biang. Allahu Akbar. Kita sembahyang, anak otomatis sembahyang. Lebih baik kita tidak menyuruh anak sembahyang, tapi kita sembahyang, daripada menyuruh anak sembahyang kita kada sembahyang. Maka anak ini nyat katuju sujud. Hati yang buat nyanyi paling katuju sujud. Oh, sujud bersongkom. Songkom sujud. Jarnaba assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asih je sujud lagi unggi sujud. Nang mama kalau mana gitu di belakang. Jangan berunggi. Kayak nambah adik. Menurut ulun kan mungkin tuh adik nun inya aja unggi nambah bahaya tuh abahnya. Bila abahnya unggi nah tuh cagar bading enggak. Amun nang anak adiknya, amun anaknya aja unggi biar tak baliknya ada apa-apa. Jadi jangan ada beban buat anak tuh unggi jauh bading enggak ada. Abahnya jangan balik kan unggi. Wadribuhum. Nah ini mulai kasar. Orang tua mulai keras. Kalau umur 7 tahun nak sembahyang masih kada. Jadi masih masalah. Cuma perintah wajib keluar. Wadribuhum in balagha 10 sinin. Pukuli
Munya kada sembahyang orang tua berlaku kejam dan kasar. Jangan terjadi seperti kata peribahasa, kecil teranja-anja, besar nanti terbawa-bawa. Maya bila kada sembahyang nah. Pertanyaan, pernahkah kita memukuli anak kita gara-gara tidak sembahyang? Kita bisa memukuli anak kita gara-gara tidak mau menukarkan rokok di pasar, di toko, di kios. Lain gitu. Tapi dibilang di dalam kitab fikih ghairan mubarrih. Pukul menjarai aja. Pukul memberikan pelajaran. Jangan sampai menyakitkan. Nya ada juga kejadian di hulu sungai dalam sudah lo kisahkan. Kasasarikan lawan anak. Sarik benar. Kada sembahyang, kadang-kadang masalah nang lain aja. Kada semaunya pukuli. Habis sudah memukuli liur kasihan-sia ditimbai dia pindai. Sarianan kada keluar. Nah abah mati sama anakku di emak sayangnya anakku naik kiri kindai sekalinya pisang satu dun habis. Nah itu lain bisa. Jadi baik kaparapan pisang apa? Baik makan pisang sih ini daripada keluar. Ketujuh, kehebatan sembahyang adalah asal benar sembahyang itu benci mengerjakan maksiat. Hati orang yang sembahyang itu benci mengerjakan maksiat. Asal sembahyang yang benar dengan dalil innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, si anak itu, seseorang itu sembahyang tapi dia setuju maksiat. Dijawab oleh Rasulullah, sembahyangnya tidak benar. Saya sudah katakan sembahyang itu rukunnya 13. 13 itu kalau dikerjakan sembahyang itu semenit selesai. Rukun yang 13 yang dibicarakan dalam fikih itu hanya syarat. Nang rakaat kedua ulangan daripada yang pertama. Yang 13 itu rukun sembahyang 13. Itu dibicarakan sarakaat aja. Adapun rakaat kedua ulangan dari rakaat pertama. Semenit sarakaat selesai. Termasuk sudah tumaknina. Tetapi mengaji ilmunya 3 tahun pertama. Apalagi mengetahui sampai rahasia-rahasia sembahyang. Rahasia gerakan sembahyang. Nah, kenapa sembahyang Allah? Tangan gitu. Allah lidah, Allah di tangan, Allah di hati. Allah. Tangan sudah isyarat Allah, alif lam ha. Kalau nyadi itu Allah. Ini loh. Nang di ujung-ujung talinga, nang ini lahmat asyahmatai udunai. Allah. Isyarat apa? Tunduk. Kalau sama Pak polisi, hormat Pak. Tapi lawan Allah harus dua. Allah. Kalau ada orang sama yang usalli Allah. Nah itu Imam Syafi'i itu luar biasa. Kenapa maka meletakkan tangan ke atas pada perut, ke atas pada pusat, ke bawah pada ke bawah pada dada. Itu bagus. Isyaratnya apa? Ke atas pada pusat, ke bawah pada dada. Nang di tangan kanan ke atas, tangan kiri di bawah. Semua ada rahasia.
belum lagi mengaji ilmu rukunnya, sedangkan gerak-geriknya, rahasianya sudah banyak menyita waktu. Kenapa rukuk maka disuruh seluruh takbir intikal Allahu Akbar, terkecuali pada ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kenapa maka sami Allahu liman hamidah? Seluruhnya karena Allahu Akbar. Nang sami Allahu liman hamidah ini seperti i'tidal. Lain pada itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa maka i'tidal sami Allahu? Semua itu ada rahasia. Jadi Allahu Akbar adalah isyarat daripada tunduk di hadapan Allah. Imbah itu sembahyang, selesai sembahyang lalu baduitan, pamainan, bujurkah tunduk di hadapan Tuhan tadi? Tidak. Allahu Akbar, tunduk di hadapan Allah. Imbah itu tulak kapasar kada besar udung sembahyangnya. Kalau sembahyangnya benar dengan sendirinya benci hati maksiat. Sedangkan sendirinya hati benci mengerjakan maksiat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedelapan, sembahyang adalah kesempurnaan rukun Islam yang kelima. Sembahyang itu adalah kesempurnaan rukun Islam yang kelima. Satu kita kerjakan rukun Islam sembahyang, habis kelima-limanya kita kerjakan. Karena di dalam sembahyang tercakup rukun Islam yang kelima. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat dalam sembahyang. Kedua, mendirikan sembahyang, jelas. Ketiga, mengerjakan puasa. Orang sembahyang boleh kan? Sambil minum. Nih, sembahyang. Maka itu namanya takbiratul ihram. Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Allahu Akbar. Takbir yang diharamkan. Apa artinya takbir yang diharamkan? Ini 1 gelas air di samping saya adalah halal. Tapi begitu saya Allahu Akbar, haram diminum. Bilanya assalamualaikum, salamat, ampe haram. Minum. Ya. Boleh aja loh kok. Sudah ampe dah, kadang haram lagi. Jangan ditertawai. Haus puasanya tahu. Maka ada puasa guru jar haram puasa taulan. Nah itu. Dalam sembahyang puasa. Dalam sembahyang ada zakat. Zakat makna lughat at-tathhir. Sembahyang adalah suci. Sucinya 3. Suci tempat, suci pakaian, suci anggota daripada najis yang tidak dimaafkan. Artinya orang sembahyang ada 2 zakat. Karena zakat at-tathhir, membersihkan diri. Haji sembahyang. Haji makna pada lughat kasdu baitil haram, tujuan ke Baitul. Orang sembahyang kemana-mana. Orang sembahyang kemana-mana? Ke Baitul. Jangan seperti mana cerita ada kisah kawan ulun. Mamanya ini belajar tasawuf bagi kehidupan, nang bagi kehidupan itu jago tasawuf itu kata belajar malek. 2 betalu belajar tasawuf. Boleh ke rumah sembahyang bebalakang kiblat. Biar mai ke belakang kiblat, kenapa maksudnya kemlayu sampai?
ika mun sakulah Darussalam teu nak balung lagi. Guruku tuh nak sampai bunganya. Badalil aina ma tuwallu fatamma wajhul. Aina ma tuwallu fatamma. Di situ bukan makam lain sembahyang, dalilnya lain, dalil orang musyahadah lawan Allah, dimanapun kita senantiasa ingat lawan Allah. Aina ma tuwallu fatamma wajhul. Tuhan senantiasa mengintai dan kita. Diulah dalil, kadang mau sembahyang itu ada kiblat. Dalam tasawuf kiblat sembahyang 3. Soal landangan kada dajar tadang guru bakri aja memadakan sembahyang 3 kiblat. 3 kiblat. Kiblat dada ke Baitullah. Kiblat hati ke Allah. Kiblat mata ke pasujudan. Jangan sembahyang Allah. Nah, itu kan dua kiblat. Kiblat mata ke pasujudan Allah. Sejadah. Tapi oleh karena itu kata Imam Syafi'i, kalau sejadah itu macam mengganggu kita ingatan dengan Allah, tutupi dengan kain putih. Misalnya Allah bayar Pak Haji ini sudah sejadah. Tahun ini Pak Haji tulang-tulang. Aku mater ke lapangan permudahan dia sejadahnya hanyar dia. Nah, itu kan ada cocok nih tuh. Nang tunduk itu pulang ini kepala Allah, jangan dada Allah. Itu orang bongkok sembahyang kada ilmu. Dada ka Baitullah, hati lawan Allah, mata ka pasujudan, kiblat 3. Sembilan, yaitu adalah sembahyang gambaran surga dan neraka. Kalau kita sembahyang itu sudah menjadikan gambaran surga dan neraka. Contoh, kalau kita musafir sembahyang nang kawan dijamakkan Johor dengan asar, maghrib dengan isya, subuh pada kawan. Ini gambaran kehebatannya. Johor dengan asar, baik jamak qadim atau jamak takhir. Biar kita bicarakan tidak kasar loh, tamam. Tapi kan musafir boleh juga di jamak. Johor dengan asar berapa jumlah rakaat? 8. Bila sembahyang Johor dengan asar dibuka pintu surga 8. Maghrib dengan isya berapa rakaat? 7. Pintu neraka ditutup, pintu neraka. Buka surga, tutup pintu neraka. Cuma sekadar buka lawan tutup. Bisa aja dibuka pintu surga dikeluarkan, ditutup supaya orangnya tak kurang. Ini jahat benar. Atau nah, jadi penentuannya 2. Subuh bilanya sembahyang betul-betul dibuka pintu surga keluar, ditutup pintu neraka jangan kada masuk. Bilanya kada sembahyang dibuka pintu surga, dimasukkan ke dalam neraka, ditutup. Ngerti lah? Jadi surga dan neraka sembahyang itu gambaran. 8 rakaat Johor dengan asar gambaran pintu surga.
Maghrib dengan Isya dapat dijamakan gambaran pintu neraka, cuma sekadar buka dan tutup, di mana orangnya terserah. Bilanya sembahyang subuh betul-betul masuk surga, tutup neraka. Bilanya kada sembahyang dibuka pintu surga keluar, ditutup orangnya tak dalam pintu neraka. Nah, ini gambar surga dan neraka. Ke-10, sembahyang adalah menjamin kesehatan batang tubuh. Allahu Akbar. Sembahyang ditinjau dari segi kesehatan. Maka itulah gerakan rokok supaya kita sehat. Rokok itu jangan sampai kajar dibilang fikih itu kasat hatin wahidatin, seperti papan setampik lurus antara tulang belakang dengan awak kita lurus. Misalnya di berdiri, maaf berdiri, panat boleh. Nena. Rokok, tangan tidak menjadi itibar, yang menjadi itibar punggung. Nah, jangan di. Ini karena kancah. Nah, ini andai kata diletakkan telur di atas belakang, tidak gugur ke muka, tidak gugur ke belakang, diandak telur di atas. Nah, Bung Dito, kemana gugurnya kalau? Gugurnya kemana, ke belakang? Kalau Dito Pak? Kamu. Nah, supaya ini kuat dan ini kencang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna fis salati syifaan." Inna fis salati syifaan. Saya sudah katakan, Rasulullah berumur 63 tahun tidak pernah sakit-sakit. Kenapa? Beliau gerak langkah antara jam 8 jam 9 duha. Nah, bukan lari pagi, bukan main pole, bukan badminton. Antara jam 8 jam 9 adalah duha. Hatta idza syamsun badat karumaihina shalla li isyraqin wa qur'an ta'ala. Malam tahajud, di mana otot-otot kita dan urat-urat kita dalam keadaan kaku, bangun lalu laksanakan sembahyang tahajud. Darah tinggi kurang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Inna fis salati syifaan. Di dalam sembahyang itu terdapat kesehatan. Yang terakhir sembahyang. Yang ke-11 yang terakhir, sembahyang adalah ibadah yang paling lengkap. Kumpulan daripada tafakkur. Tafakkur ada, ingat kepada Allah, tafakkur. Tasbih ada, zikir ada, istighfar ada, lengkap sembahyang itu. Baca Quran ada, apa saja ibadah lengkap. Sembahyang paling lengkap ibadah, karena sudah lengkap juga pembicaraan kita selesai. Demikianlah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah dalam melaksanakan sembahyang, dan rasa besar dalam hati mereka dalam mengerjakan sembahyang, sehingga sembahyang menjadi kehubbian dalam jiwanya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hubbiba ilayya min dunyakum matanzur aqti wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya.
nasta'in Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ihdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna wa dhurriyyatina mimman khalaqa amraka wa 'asaka. Allahumma ihdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa ansur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa aftah lana abwaaba khazain 'ilmik wa aftah lana abwaaba khazain 'ilmik wa albisna ya rabbi basi 'afika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.